Tadi Pak Thomas, mana Kak Thomas? Masuk ke depan. Bertemu pertama sekali dengan saya di tempat ini. Kita dulu pernah punya gereja di sini. Dan dulu belum gereja, namanya masih persekutuan pelajar ya. Ada mic nggak? Terus ya. Waktu itu Pak masih umur berapa? Saya umur 16 Pak. 16 tahun. 16 tahun. Kelas 1 SMA. 1 SMA. Tadi ketemu mamahnya di tempat baptisan. Saya tanya apakah dulu Thomas bedik? Bedik itu apa? Nakal? Enggak katanya. Nah, itu mainnya. Perasaannya gimana? Dulu umur 16 tahun, sekarang umur 36. 43. Nah, terus dua kesini lagi, apa yang kamu rasa? Rasanya luar biasa ya Pak ya. Karena waktu itu 16 tahun dan sudah berselang hampir 28 tahun ternyata kembali ke tempat ini, tetapi melayani bersama-sama dengan teman-teman, juga masih dengan Pak Tim juga. Waktu itu kan masih newbie, masih 16 tahun, kesini juga cuma tugas untuk mencatat bebannya Pak Tim gitu ya. Kalau enggak ada penilai gitu. Dan tidak menyangka kalau setelah perjalanan waktu 28 tahun ternyata saya kembali ke tempat ini dan malah melayani bersama-sama dengan. Terus kena Siska pemain tamborin, sekarang main tamborin lagi Mas itu. Apa? Maju juga. Berdiri. Oke, terima kasih. Saya juga ditemani oleh Pak Pendeta Pangeran Menurung. Boleh berdiri Pak Istri, Bu Rohani Nenggolan. Nah, semua bilang welcome hamba-hambanya. Silakan duduk. Nanti akan bantu saya khotbah jalan di sana. Jadi minta malaikat antar dia duluan, jadi saya bisa sini agak lama dikit. Jadi Pak Wisnu atur yang antar dia duluan. Jadi dia yang khotbah di sana. Nanti saya akan nyusul perjamuan. Tetap saya sama Pak Sarjono, tapi terus lagi untuk yang antar. Digradekan juga boleh. Dipesankan Grab juga boleh. Enggak, maksudnya untuk Pak Pendeta diantar juga boleh. Iya aja gitu. Maksudnya biar beliau berangkat duluan. Tapi saya nggak boleh. Apa kok ninggalin saya? Terima kasih untuk Pak Gun yang datang, Pak Sugeng dan Ibu, Pak Budi dan Ibu, Pak Indra dan Ibu, ya, ada Pak Priyo dan Ibu, terima kasih. Saya nggak bisa sapa satu persatu ini. Ya. Mau nyusul lagi nih, Pak Niko Motor Harjo, edisi Jogja. Semua lambaikan tangan. Oke. Mohon maaf saya harus menyapa semua. Tapi saya senang Koko sama Cici sembuh sehat ya. Boleh bisa mau kesaksian? Boleh, nanti ya. Semua bilang haleluya. Apakah ada yang baru pertama datang di sini? Yang baru pertama datang, kami katakan? Enggak ada. Yang baru pertama datang di hotel ini, bukan di gedung ini. Yang baru pertama datang di hotel ini, di bawah atau di atas atau sini. Sampai katakan, welcome. Baik. Bantu doa, kayaknya harus dapat tempat yang lebih besar dari yang kemarin. Pokoknya semua untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi saya juga bersyukur baptis 4 orang dan rasanya perlu dibuat rutin bulanan atau 2 bulan sekali. Biar 1 orang pun kembali ke cinta mula-mula.
karena bos saya baptis tadi langsung ganti baju, langsung tidur, cepat tidur ya. Saya tidur di ruang hadirat Tuhan. Nah, apa yang terjadi hari ini kita akan belajar. Saya akan PowerPoint. Saya boleh punya hari ini. Udah saya kasih Bapak tadi. Oh ini. Ini agak Tom and Jerry. Sudah ya? Bukan yang ini. Jadi flash disk, tidak apa-apa. Semua bilang haleluya. Saya minta nada A. Oke, nanti gatal. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada, apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Tapi ini ayat ini saya rubah, emas dan perak tidak banyak padaku, karena semua punya emas. Ini ada emas. Ya. Bu Era juga punya emas, Mas Indra. Saya nggak bilang loh, nggak tinggi banget. Pak, besok saya beli maju, biar lebih enak. Di ulang tahun pertama ini, saya rindu menyampaikan pesan yang sangat khusus untuk saya sendiri. Waktu Pak Pangeran Manurung mau berangkat ke Amerika, dikira kita juga berani menerima. Nggak berani Pak kalau nggak Pak disuruh Tuhan. Misalnya, nanti tempatnya di mana di Amerika, terus kerjanya di mana, tapi kita mulai berdoa dan Tuhan buka-bukakan pintu. Dulu kami buka kerjanya di Gombong, Cilacap, Wonosari. Sekarang orang Tuhan bukanya di New York. Aneh nggak? Saya di New York agak, ini New York beneran tuh atau enggak ya? New York beneran, tadi ada fotonya kan. Chicago, Little Rock, hanya anugerah. Saya juga berterima kasih kepada Pak Wagem yang mendukung saya pergi. Kalau Pak Wagem bilang Pak cepat pulang, ya saya juga kebingungan karena cepat bayarnya mahal tiketnya. Saya bersyukur semua jalan dengan baik. Nah, hari ini di ulang tahun kita pertama, kita meminta rema. Baca sama saya 2-3. Emas dan perak hanya sedikit padaku. Kan ada, semua ada. Perak, emas kita punya. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Bilang, jadilah sembuh, diberkati, ngalami terobosan, doamu dijawab. Tepuk tangan yang semangat. Mazmur 37, 23 dan 24. Tadi mana WL-nya? WL-nya boleh hilang. Oke, lagi berdoa. Pak Niko, kita datangkan Pak Niko. Saya tidak bisa nyuruh Pak Niko di Jakarta. Saya nyuruh Pak Niko di Jogja. Saya nggak berani nyuruh. Pak Niko, baca. Nggak berani, di sini berani saya. Pak Niko tolong baca. Haleluya. Baca Pak. Itu coba. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Teman saya buat lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, bilang jatuh, sebab Tuhan menopang. Keren ya? Lagunya persis ayat. Jangan menghakimi orang yang lagi jatuh. Oh dia sakit,
Jangan-jangan, kita nggak boleh. Oh dia bangkrut, jangan-jangan waktu visa saya ke Amerika ditolak, tim itu ngurus visa ke Amerika 4 kali ditolak, dasar tampang teroris. Dia ngomong gitu Pak Federico Masih, dia juga ditolak. Saya bilang, Pak kan kita sama, itu dia. Saya ada temennya katanya, kurang asem. Almarhum dia sekarang, tapi sebelum dia almarhum udah ke Amerika deh, teman baik saya. Pak Federico Masih itu di Israel, dia lagi worship, ada bule minta didoakan, dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia nyanyi apa? Doanya, nyanyian semua. Dancing my soul, my savior of God. How great thou art, how great thou art. I need you more than yesterday. Amen. Sembuh katanya. Antara sembuh atau kaget. Semua bilang haleluya. Nah, saya mau beritahu sama saudara yang pernah jatuh gagal. Angkat tangan, saya sering. Tapi Tuhan tolong kan. Musik lagi deh. Saya tidur satu jam kan karena ulang tahun kan. Ya, dan beliau mendekati jam 10. Jam 10 sudah ada yang antar. Tuhan menetapkan langkah. Pemain gitarnya boleh bantu saya? Yang hidupnya berkenan. Musik lengkap. Musik lengkap, cepat naik. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan haleluya. Jadi tidak perlu loncat dari lantai 22, sakit. Apalagi loncat bawa istri dan anak diikat barengan. Saya sedih banget, seandainya disuruh dia loncat ketemu Pak Budi kan beda cintanya. Itu nggak Odi. Pak Odi ajak makan dulu sih ya, sampai dia lupa masalahnya. Jadi Pak buat pengumuman, yang mau loncat lagi hubungi Budianto. Jangan sampai terjadi lagi. Katakan haleluya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh dekat pintu gerbang bait Allah. Saudara harus tahu, mujizat tidak dibuat di dalam bait Allah. Bahkan di bait Allah ada persekongkolan mahkamah agama untuk menyalibkan Yesus. Roh agama. Mujizat Tuhan terjadi di halaman bait Allah, di pintu gerbang. Hari ini saya dan saudara, ini bukan Yesus, ini Petrus dan Yohanes ketemu orang lumpuh. Kita sedang rindu, saya dan gereja ini yang sedang ulang tahun ke-1 menjadi alat Tuhan. Katakan emas dan perak. Emas dan perak. Kita tidak banyak punya, tapi Yesus Kristus Tuhan. Jadilah mujizat. Tepuk tangan yang semangat. Ada yang bilang, Pak ini zaman lagi tidak mudah. Tidak usah bangun dulu. Loh, kalau kamu dengar suara Tuhan itu boleh, kalau enggak jangan. Kalau kamu udah berlaku nggak apa, kita berdoa. Ya toh? Pak, kayaknya jangan buka cabang dulu deh Pak. Nanti Anda tahu, Pak Beni sih. Ini kalau jadi Pak Tim, saya akan bimbing 11 grade pendeta di Amerika. Buka di New York, di Chicago, Arkansas, Ohio, dan beberapa lagi. Apakah kami sanggup? Tuhan pasti sanggupkan. Orang lumpuh ini, dia berharap bukan terima mujizat kesembuhan, dia dapat kepek. Imannya levelnya kepek. Tahu kepek? Uang. Petrus bilang gini, lihat mata saya. Karena
emas dan perak. Beta tidak punya, ini kita dari Ambon. Tapi demi nama Yesus. Jadi tolong mahasiswa yang kau masih mungkin kos di tempat yang tidak besar atau kau karyawan yang baru, jangan kecil hati. Terus terang 26-27 tahun lalu saya pertama ke Jogja, saya keliling gereja di Jogja yang besar-besar, saya keliling semua. Langsung saya kecil hati, sudah banyak gereja dan besar-besar, tapi ada suara orang berdosanya lebih banyak. Sudah ngobrol sama Pak Mandru, di LA ada 100.000 orang Indonesia. Jadi selatan yang paling enak sekali diambil itu LA. 100.000 orang Indonesia di LA. Tapi jangan kaget Pak Pendeta, sudah ada 101 gereja di LA. Enggak apa-apa, karena orang berdosanya jauh lebih banyak. Bantu saya sekarang matematikanya. Kalau separuh orang sudah bertobat cari gereja di Jogja cukup nggak? Nggak cukup. Biarpun kerjaan bikin ibadah 8 kali nggak cukup. Semua bilang haleluya. Dan Petrus berkata begini, mari. Keren banget. Saya hampir namanya saya lupa, Petrus Tadrun. Hampir. Tapi kayak tahun lalu Petrus mati disalib di kota Roma. Saya pilih Timotius saja. Sampai hari ini matinya nggak jelas. Kayaknya recet. Semua bilang haleluya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait suci. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung. Lemah, diusung. Orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Gerbangnya indah tapi nasibnya dia nggak indah. Namanya Indahwati, Indahwan, dan indah-indah lainnya. Tapi masa depannya nggak indah. Coba lihat kira, indah nggak mukanya? Bilang bersama Yesus. Lebih indah. Tepuk tangan. Kenapa Israel sempat ditegur Tuhan? Emas tidak jaminan. Justru gara-gara emas Israel buat lembu emas patung. Jadi anniversary tidak boleh mengandalkan emas. Pernah dengar kisah itu kan? Ada orang yang di dunia ini suka emas. Sampai waktu dia mau meninggal, dia minta izin untuk bawa emas. Dan waktu dia ketemu Rasul Petrus di pintu gerbang surga, Rasul Petrus saya izin ya, mau saya mau bawa ransel emas. Ini saya kumpulkan seumur hidup. Kata Petrus, terlalu berat, separuh aja, separuh di rantai. Begitu masuk sudah dikaget. Oh my God, lantainya emas lebih bagus, dindingnya piagam mulia, semua bagus. Dia merasa, buat apa gua bawa emas di sini? Dia emasnya kualitasnya lebih rendah, maka dia cari tempat sampah. Gak ada di surga tempat sampah. Di pojokan dia mulai pikir-pikir, dia mau buang, ada suara. Pengumuman dilarang buang sampah sembarangan. Emas di bumi di surga bagikan sampah. Dia tidak punya emas yang besar, dia masih punya emas Yesus. Tepuk tangannya semangat. Di mana kuasa Allah bekerja? Di luar bait Allah. Di dalam bait Allah nggak ada hadirat Tuhan, nihil, nihil. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dikatakan God want you to be powerful, outside bukan inside. Daripada itu keluar. Tapi kalau saya sudah menjadi saksi, ikut saya untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi Tidak perlu sakti. tidak perlu sakti. Cukup mau. Katakan haleluya. Gereja ini mulai karena ada orang-orang yang mau. Dan
Pak Wakil Gembala, Pak Budi dan Pak Sugeng dan Pak Indra, saya mau lapor nih. Mereka tak bilang tetap ibadah pagi loh ya, jangan lalu ibadah sore buka, paginya nggak datang. Ya. Tetap datang loh pagi, semangat. Karena hanya rindu menampung yang sore. Ada keluarga-keluarga sore yang mungkin nggak bisa ikut acara sore di youth yang langsung dimatiin. Semangat bisa datang, ada alternatif. Tapi ini hanya untuk menjangkau, nggak ada masalah lain. Dan tentu mulainya juga nggak mudah. Ini aja karena panitia nego sama yang punya hotel karena ulang tahun dikasih tempat ini dan harganya sama ya. Ya udah bilang aja tiap bulan kita ulang tahun. Kalau bilang hotel, mohon maaf kami nanti bulan November ulang tahun yang ke-1,1. Ulang tahun gembalanya. Pembicara bisa Pak Budianto tanpa tiket, tanpa hotel, datang sendiri lagi. Semua bilang haleluya, semangat. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah, ia meminta sedekah. Sakwalase mas, sakwalase. Apakah iman kita iman sakwalase? Bilang, saya bukan hanya sakwalase. Bilang, jadi berkat dan bisa memberkati. Tepuk tangan, jadi berkat. Tujuan gereja ini, tujuan kita supaya jadi berkat, bukan sakwalase. Doa itu dalam ajaran Yesus aktif di Matius 7:7. Ikut orang saya, mintalah. Coba terakhir, mintalah. Ini artinya kita berharap sama Tuhan. Bilang, carilah. Artinya ada usaha. Asik no. Sik cari. No, katakan ketoklah. Artinya tekun. Pak, mintalah kok kita seolah-olah minta. Bukan. Mintanya sama Bapak di surga. Yang nggak boleh minta sama senang Bapak, minta sama senang orang namanya pengemis. Coba kalau Pak Sugeng sudah anak minta, Pak, minta semua dikasih, betul nggak? Coba sekarang minta. Hanya Pak Sugeng Bugina yang dikasih. Serius sudah. Waktu saya mau pulang ke Indonesia, Joseph tinggal di sana. Saya sama istri pegang. Kita kasih dolar berapa nih Joseph untuk pegang. Isinya sebut angka. Tambahin. Saya bilang 2 kali lipat. Lalu kita kan masih ada. Kita kan pegangan sama Yesus. Joseph kita panggil Joseph. Papi mami tahu kamu dibantu gereja ini, tapi kamu harus sebenarnya punya pegangan. Gak usah. Saya bersyukur karena saya nggak mata kita gitu. Kita kasih. Tapi itu pun kita masih cek, cukup beres. Kita orang tua Bapak suka memberi. Bapak di surga suka memberi. Mintalah sama Bapak. Jadi ketua panitia, gembala semua tim minta tempat. Amin. Amin. Yang bagus, besar, murah. Kok mau dibayari? Boleh. Sementara kita boleh, kan tidak boleh gitu loh. Pak Yesus bilang, Tuhan saya minta villa untuk saya dan istri dan anak-anak. Kan enggak, kan itu kan. Enggak perlu villa, rumahnya pakai villa kok. Minimal dekat villa tetangga. Saya memberitahu sama Anda, ini kan untuk pekerjaan. Jadi kalau yang di Indo Pusat kita mulai melangkah membangun, karena kita punya iman juga, kita minta sama Bapak. Katakan haleluya. Haleluya. Mereka menatap dia dan berkata, lihatlah kepada kami. Jangan lihat kepada penyakit kita, kelemahan kita. Kenapa lihat pada kami? Kita sudah gini, emas dan perak kita tidak punya. Yang punya Yesus. Jadi yang muncul di dalam adalah Yesus. Tepuk tangan yang semangat. Lihat, Petrus, ini bukan Yesus, Petrus merangkul dia. Ada orang Farisi sebelah yang agak bengong-bengong, yang bisa disaksi. Andiko boleh bantu? Lalu orang itu
menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Masih nggak nyambung. Bilang kiri kanan, nyambung dong. Ada yang baru mulai bisnis, mulai berkata, Tuhan aku minta bisnis yang lebih besar. Bilang yes. Bilang aku percaya Tuhan, pekerjaanku lebih baik. Semua bilang haleluya. Saya dan saudara harus mengerti ini, supaya saya dan saudara bukan nggak nyambung-nyambung. Saya masih lagu ini, mintalah kan ku beri bangsa-bangsa jadi milik pusakamu, jadi milik pusakamu. Jadi kalau kita minta bangsa, diberi bangsa. Saudara dukung ini, Pak. Kalau Januari kita ke Jepang gimana, Pak? Ini ada beberapa gereja terbuka untuk mereka buka gereja di Jepang. Saya selalu tahu, saya antara iya dan enggak. Masalahnya yang dikirim siapa? Dan lo harus mau kerja. Ini Pak Manu enggak dari orang ini. Dia bilang mau kerja. Kerja apa aja? Berarti doktor dan rektor. Kalau lagi harus mau kerja. Tunggu lagi Pak Edit ini. Pak, ada pekerja kami pindah ke Taiwan. Dia kerja di restoran, bosnya baik. Di restoran belum gereja. Pak, ada orang dikirim ke Taiwan. Oke, didoakan. Belum punya. Anda tahu apa yang saya pikirkan ya? Taiwan, Jepang. Tapi belum, kan bukan punya saya, Tuhan. Semua bilang haleluya. Adapun yang kita bisa pelajari hari ini, dia berkata, emas dan perak yang saya punya. Dia berkata begini, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Bilang ke sebelah kiri kanan, jalanlah. Bilang berjalanlah. Bilang ke sebelahnya, bisnismu harus jalan, tokomu harus jalan, usahamu harus jalan, kerjaanmu harus jalan. Yang lagi putus sambung lagi. Jangan, udah nggak pacaran, semua laki-laki buaya, semua perempuan buayi, nggak ada yang sempurna. Selesai kita sampai di sini, jangan putus asa, jalan. Semua bilang haleluya. Di mana kuasa Allah bekerja, di mana otoritasnya diakui. Emas dan perak tidak ada, tapi dikatakan di Markus 16, Pak Liko, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang bukan percaya. tanda-tanda ini menyertai Benihin, orang Robert, pendeta terkenal, pendeta top, pendeta tip juga bisa kok. Anda pengurus TGF, anggota Fresh bisa, asal percaya. Yang percaya dengan katakan yes, musik di. Yang percaya dengan katakan aku berkatmu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Cukup. Yang pernah khawatir angkat tangan. Saya juga pernah. Bilang, pernah khawatir? Normal. Dikuasai kekhawatiran. On. Khawatir mulu, pagi khawatir, siang khawatir, sore dan malam khawatir. Cukup saya, jangan-jangan saya mati hari ini. Enak ya. Jadi suami ada tanggung jawab istri anak mau mati, jangan. Tahu nggak isi saya kalau kasih vitamin Pak Budi? Ini vitaminnya diminum, karena saya nggak semangat. Ini bukannya untuk Katin, untuk saya dan anak-anak. Kita nggak mau jadi janda muda katanya. Ya.
Saya bertahan. Sampai hari ini kalau telepon tadi pagi sudah vitamin, sudah. Bahkan kalau kurang gitu, nggak selesai. Kan nggak enak. Saya tanya teman saya, loh kamu kenapa? Saya komplikasi. Kenapa komplikasi? Ginjal saya jebol, Pak. Kenapa jebol? Saya lama nggak minum vitamin, Pak. Yang harus diwajibkan untuk bantu ginjal saya. Ginjal saya tidak ada apa-apa, masih oke. Jantung masih oke, cuma kadang perlu kekuatan karena umur sudah lewat. Waktu saya di SA di Gatot bukan karena sakit, untuk jaga. Gara-gara mertua lagi. Indri, sebelum tim sakit masuk dulu, langsung lah. Biaya bayar semua karena mertua yang suruh. Namanya mertua.com. Hari ini saya dan saudara harus mengerti tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bilang, saya percaya. Yang mahasiswa aku percaya, kuliahmu akan sukses. Yang siswa belajar, sekolahmu akan sukses. Mulai perkatakan. Percaya, katakan haleluya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan itu akan sembuh. Nah, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Petrus pernah enggak dia ragu-ragu? Bangun. Dia aja menyangkal 3 kali. Tapi Petrus berani menguatkan orang. Yuk buat. Bapak-Ibu harus tahu loh, sementara saya belum menikah saya udah gembala. Udah gembala konseling pernikahan. Pak Suratman tuh menikah, saya naik pemberkatan dan saya belum nikah. Untuk Pak Suratman menghormati saya, kalau ditanya, Bapak pengalaman gimana? Nggak berani ya. Kalau ditanya, pengalaman gimana? Berdasarkan Alkitab. Tapi bisa melayani. Kadang sementara dulu saya masih goyang, harus menguatkan orang lain, saya ikut kuat. Hari ini saya dan saudara, jangan mengasihi diri lagi. Kau tahu Tuhan punya rencana yang besar. Katakan haleluya. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Mereka ke dalam bait Allah, keren. Berjalan melompat-lompat. Suraya melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Tepuk tangan, musik di memuji Allah. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Cukup, sebentar ya. Bapak Ibu maju dalam sini. Sebentar, berdua saya kasih mic ke dia. Daripada Anda dari berdua saya terus, ini kesimpulan dia. Jadi perkenalkan nama biar terkenal. Silakan. Nama saya. Shalom, nama saya Monik. Iya. Shalom, nama saya Agus. Agus dan Monik. Anggota Fresh. Grow. Jadi Pak waktu kerja naik ke plafon berapa meter nih kok? Sekitar 4,5 meter. 4,5 meter. Bapak sendirian naik? Sendirian. Ada tangganya? Ada. Terus kok bisa jatuh gimana? Jadi itu di atas plafon ternyata plafonnya itu ada kabel ground yang masuk ada konsleting di kabel ground jadi kena di plafon, di rangka plafon dari bagian. Jadi rapuh dia. Iya. Terus kebetulan pada waktu nginjak pertama kali nginjak karena pakai alas jadi nggak kerasa, tapi begitu tangan yang pegang mental, jadi badannya mental ke bawah, turun ke bawah, jatuh ke bawah sendirian.
kebetulan sendirian, di bawah ada pimpinan saya. Jadi tahu kalau Moses. saya iya, tahu kalau saya jatuh. Tepat di depannya. Dia nggak bantu. Justru yang angkat pertama kan dia, yang bantu Wah, pertama. kan yang bagus sebelum jatuh diangkat. Oke, Moses teman kita juga. Terus apa jadinya setelah jatuh? Pertama kali setelah jatuh saya nggak ngerasain apa-apa, sekitar ya kurang lebihnya 5 menitan. Saya baru sadar kalau kaki saya ternyata hancur. Jadi dipapah sama teman-teman